Salam jumpa kembali sobatku semuanya dimanapun berada. Masih kembali lagi di seputar kegiatan tambang nikel. Di planning kerja kali ini yaitu unit ekskavator Sani 215C trimming OB sekaligus jaga dampingan dari unit ADT atau kepanjangannya artikulasi dump truck. Sudah pastinya teman-teman tahu tentang unit ADT, maka dari itu kita operator ketika melakukan jaga dampingan dari unit ADT, sekilas tambahan dan masukan buat teman-teman, jangan coba-coba ada di belakang vessel unit. Usahakan menjaga dampingan dari unit ADT, ekskavator harus ada di samping, baik samping kanan dari bodi unit ADT maupun di samping kiri bodi unit ADT. Karena sangat risiko besar, bahaya ketika unit ekskavator ada di belakang vessel dari unit ADT ketika melakukan dampingan. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, seperti ini contoh ketika ekskavator jaga dampingan dari unit ADT. Dan kegiatan dari unit ADT ini sering disebut atau sering didengar free dump atau bebas dumping. Pada kegiatan bebas dumping ini sudah pastinya ADT tinggal seorang operator mengarahkan posisi bucket pada saat dia mundur. Jadi pada saat melakukan free dump itu sangat cepat, tidak lama-lama lagi kita menggaruk-garuk vessel daripada dump truknya. Itu sekilas tambahan dan masukan untuk teman-teman pemula. Tetap hati-hati dan waspada dalam melakukan jaga dampingan dari unit ADT. Usahakan klakson dipastikan ready, aktif, dan juga radio komunikasi yang terpasang, komunikasi dua arah dengan operator ADT maupun dengan operator ekskavator itu harus tetap terjalin komunikasi, karena sering juga ketika unit ADT sementara mundur ke belakang, kalau kita selalu juga berpatokan dengan klakson, ada kalanya tidak terdengar oleh operator ADT karena suara engine dari unit ADT itu sangat kuat, sangat keras suara engine, maka sering juga tidak terdengar. Jadi harus juga kita standby, persiapkan radio komunikasi pada saat unit ADT dia mundur ke arah belakang. Kemudian yang teman-teman lihat saat ini untuk material OB yang dibuang ini dibuang ke arah jurang. Jadi sudah pastinya kita operator, ekskavator, dan unit ADT saling komunikasi untuk jaga jarak. Karena takutnya akan terjadi patahan, itu juga sangat bahaya pada masing-masing unit. Di sini teman-teman lihat unit ADT perlahan-lahan sudah siap untuk masuk mundur ke arah belakang, maka seperti ini posisi bucket yang sudah saya persiapkan. Jadi si operator dia akan berpatokan pada posisi bucket, dia akan mundur melihat kaca spion si operator ADT. Nah, pada saat dia berhenti, di situ saya menggunakan klakson maupun saya bantu juga dengan radio komunikasi untuk menghentikan unit ADT pada saat dia mundur. Kemudian kita operator juga pada saat vessel diangkat, maka kita persiapkan juga untuk travel atau mundur juga, perlahan-lahan jaga jarak dengan vessel. Karena takutnya pada saat vessel diangkat, takutnya ada batang kayu atau batuan besar yang jatuh ke bawah, takutnya dia akan mengarah ke arah kabin unit ekskavator. Maka itu juga sekilas tambahan buat teman-teman pemula pada saat sementara di dumping, sementara diangkat vessel, maka perlahan-lahan kita operator di ekskavator harus mundur perlahan-lahan. Ini sekilas tambahan buat teman-teman pemula karena satu pengalaman saya juga pertama kali jaga dampingan dari unit ADT, saya banyak dapat saran dari teman-teman operator dan teman-teman senior pengawas yang telah membimbing saya pada saat bagaimana teknik-teknik jaga dampingan dari unit ADT. Jadi tetap waspada dan hati-hati dalam mengatur posisi mundur unit ADT
usahakan klakson dan radio komunikasi sama-sama aktif untuk menghentikan pada saat dia mundur ke arah belakang dari unit ADT ini. Di sini teman-teman bisa lihat perlahan-lahan juga unit ekskavator menghindar, jaga jarak dari vessel karena itu sangat bahaya. Kita tidak akan tahu material yang dibuang bukan hanya tanah, melainkan ada juga campuran batu maupun batang kayu. Jadi seperti ini tekniknya. Ketika ADT selesai dumping, kita operator tinggal mendorong material-material yang ada ini untuk dibuang ke arah jurang. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk teknik kegiatan jaga dampingan. Tetap waspada, selalu hati-hati, dan selalu jalin komunikasi dua arah. Itu sangat penting. Jadi kegiatan seperti ini usahakan jangan ada di belakang unit ADT, harus ada di samping kiri maupun samping kanan. Itu yang paling safety dalam menjaga dampingan ADT, kecuali melakukan loadingan. Kalau loadingan sudah pasti unit bisa dari samping, bisa juga dari belakang untuk pengisian vessel pada saat melakukan loading. Tapi kalau pada saat melakukan dampingan seperti yang teman-teman lihat saat ini, maka harus ada di samping. Tugas kita operator tinggal mengarahkan posisi bucket. Jadi operator ADT akan berpatokan pada posisi bucket pada saat unit ADT dia akan mundur ke arah belakang. Maka pada saat kita sudah mengatur posisi bucket, usahakan jangan digerakin, diamkan sebentar posisi bucket. Nantinya kalau vessel sudah mulai mendekat di arah bucket, kemudian kita melakukan swing untuk menghindar. Jaga jarak antara bucket dengan body vessel. Itu saja untuk teknik dan tujuan jaga dampingan atau freedom, bebas damping dari unit ADT. Jadi seperti ini teman-teman, dan untuk kegiatan kesibukan operator ekskavator tinggal mendorong-dorong seperti ini. Teknik jaga dampingan atau freedom dari ADT bisa juga dijaga dengan unit doser. Bisa juga dijaga itu lebih cepat juga pakai doser untuk melakukan dosingan atau dorongan daripada material-material yang ada ini. Yang pastinya paling poin penting jaga dampingan dari ADT, komunikasi dua arah lewat radio yang terpasang dan juga klakson yang ada. Yang pastinya seorang operator ADT juga pada saat dia mundur, ada ketika saya menekan tombol klakson, unit ADT berhenti. Nah itu pada saat dia bisa dengar karena kaca dari pintu ADT itu dia buka, dia geser untuk posisi kaca, maka bisa didengar klakson. Kalau kacanya tertutup, maka itu sangat rawan juga ketika kita menekan klakson, bisa juga tidak sempat didengar. Maka kuncinya juga ada radio cadangan. Jadi dua alat ini yang menjaga pada saat ADT mundur ke arah belakang. Jika tidak sempat didengar oleh operator ADT, kita menggunakan klakson, maka semoga bisa terhubung dengan radio komunikasi. Begitu ya. Tapi kalau memang radio komunikasi tidak sempat terhubung pada saat dia mundur dan klakson juga tidak sempat dia dengar dari operator ADT, maka tekniknya kita tidak apa-apa, kita kagetkan body vessel, dihantam atau agak ditabrak dengan bucket agar si operator ADT kaget untuk memberhentikan unit ADT-nya. Dijaga dengan bucket paling belakang, itu bisa juga. Tidak apa-apa, lebih baik kita hantam sebentar, kasih kaget bucket dengan body vessel, ketimbang unit ADT dia mundur terus ke arah jurang. Itu sangat beresiko bahaya juga untuk salah satu teman operator ADT kita. Jadi yang pastinya untuk teknik seperti yang saya bilang tadi, klakson dan komunikasi dua arah lewat radio, itu yang dijaga. Tapi ketika tidak sempat operator ADT mendengar
suara klakson atau lewat radio, bisa juga kita hentikan. Hentikan dengan bucket bisa, itu dalam keadaan darurat. Sekilas tambahan dan masukannya teman-teman, digunakan dalam keadaan darurat. Membenturkan bucket dengan vesel bodi belakang ADT digunakan dalam keadaan darurat. Itu ya. Kalau masih bisa didengar dengan klakson ataupun radio komunikasi, tetap gunakan itu. Itu juga sekilas saran dan tambahan untuk teman-teman pemula agar besok-besok bertemu dengan dampingan unit ADT dan dilakukan freedom seperti ini, maka seperti ini teknik yang kami lakukan di lapangan. Begitu ya. Untuk teknik-teknik seperti ini, saya pribadi pengalaman dan perdana juga pertama kali jaga dampingan dari unit ADT, saya sudah dapat duluan saran dari teman-teman pengawas di lapangan maupun teman-teman senior operator lainnya bagaimana teknik jaga dampingan dari unit ADT. Dan teknik yang dilakukan ini yaitu teknik freedom atau bebas damping. Di sini teman-teman bisa perhatikan unit ADT mundur ke arah belakang, ekskavator belum bergerak karena dia berpatokan bucket yang dilihat dari spion ADT. Nanti sudah mulai dekat, kemudian perlahan-lahan ekskavator menghindar, jaga jarak bucket dengan vesel. Kemudian pada saat vesel diangkat, perlahan-lahan juga ekskavator dia mundur atau travel, menghindar, jaga jarak dengan vesel. Seperti ini teknik-teknik kami di lapangan pada saat menjaga dampingan dari unit ADT. Jadi seperti ini untuk kegiatan kami di lapangan terkait ekskavator kecil kelas 200 SANI 215C jaga dampingan dari unit ADT atau sering disebut ADT freedom bebas damping. Maka seperti ini teknik dan kegiatan kami. Semoga dapat membantu untuk teman-teman pemula di luar sana. Besok-besok perdana jaga dampingan dari unit ADT, teman-teman sudah paham teknik-teknik yang kami lakukan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula dimanapun berada. Terpenting, semangat belajar, tetap fokus, dan selalu waspada. Bahaya ada di sekeliling kita. Sekian dari saya, terima kasih.